Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 27 Agustus 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Engkau menuntun kami hingga saat ini kami ada. Dan biarlah keberadaan kami terus membuat kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian yang terus mendukung dan menopang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Yunus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 di bawah perikop pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abung. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Tema yang menuntun kita dalam perenungan pada saat ini adalah doakan pertobatan bangsa. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang kemudian digambarkan dalam kehidupan seorang yang luar biasa, yaitu Yunus. Yunus, dia orang yang diutus ke Niniwe. Yunus ini dia melarikan diri dari panggilan Tuhan ketika Tuhan menyuruh ia pergi ke Niniwe. Lalu dia naik kapal. Kita tahu dia naik kapal ke Tarsis. Tapi kemudian apa yang ia alami? Ia kemudian dibuang ke laut
dan peristiwa ikan besar menelan dan kemudian memuntahkannya kembali. Dalam hal ini Tuhan kembali membuat Yunus berefleksi tentang apa yang menjadi panggilannya. Tuhan kembali memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe, supaya Yunus dia memberitakan pesan tentang kehancuran kota Niniwe. Kota yang kemudian orang-orangnya mereka hidup dalam dosa. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan dalam hidup mereka. Dan ketika Yunus dia pergi ke Niniwe, dia kasih tahu apa yang menjadi pesan Tuhan. Ia melakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu dia kasih tahu, dia memberitakan kehancuran kota itu. Karena apa? Karena kejahatan penduduk Niniwe. Yunus kasih tahu bahwa Niniwe itu akan dihancurkan dalam 40 hari karena perbuatan mereka. Apa yang mereka lakukan itu jahat di mata Tuhan. Niniwe adalah kota yang kemudian juga Tuhan rangkul. Tuhan mau supaya penduduk Niniwe, termasuk rajanya, mereka melakukan yang namanya puasa. Tuhan juga mau mereka percaya kepada Yunus, berpakaian kabung, dan berteriak supaya dong ada dalam penyesalan hidup. Pada akhirnya apa? Luar biasanya ketika Yunus dia menjalankan apa yang menjadi panggilannya. Dan penduduk Niniwe pun mereka ada dalam ketundukan kepada Tuhan. Tuhan melihat mereka bertobat. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan Tuhan menyesal begitu. Dalam kehidupan kita ada rancangan-rancangan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau ketika hari ini kita buat salah, kita harus bertobat. Inilah firman Tuhan yang mau dinyatakan kepada kita. Sebagai satu bangsa, sebagai pribadi-pribadi yang diutus dan dipilih oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan, Dia itu tidak mau menghancurkan orang berdosa. Tetapi yang Tuhan mau adalah pertobatan. Yang Tuhan mau itu adalah kembali kepada jalan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang penuh belas kasih. Pribadi yang hatinya penuh dengan cinta yang besar. Kalau kita belajar dari Niniwe, Niniwe adalah kota yang dikasihi Tuhan. Tapi kota juga yang di sana ada otoritas Tuhan. Kalau bertanya kepada kita di hari ini, siapakah kita? Karena otoritas kehidupan kita adalah Tuhan. Tuhan itu bisa buat segala sesuatu, bisa ubah segala sesuatu. Terutama ketika hari ini kita bertobat dari dosa-dosa kita. Karena kita ini orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak terlepas dari segala sesuatu yang kemudian membuat orang lain terbelenggu begitu. Sehingga Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, mari kita ada dalam
semua cinta Tuhan dan kita merespon cinta Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita ini. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur hormat kami naikkan. Terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.